Alif itu Allah, itu dari Allah, itu lam itu malaikat, itu Jibril, itu menuju kepada Jibril. Mim itu adalah Muhammad, itu mim itu pakai tanda tasydid kan? Alif lam mim, berarti bu mim di dalam itu. Mim musyaddadah. Maka mim yang pertama Muhammad anak Aminah. Mim yang kedua adalah guru-guru kita yang telah mewarisi apa yang di Muhammad SAW. Itu sebabnya di dalam majelis taklim diwajibkan sebetulnya di majelis taklim bukan oleh Allah. Apa yang diwajibkan? Yaitu mendakwahkan Islam yang telah dipelajari tadi, mengilmui, memahami, mengamalkan, dan kemudian mendakwahkan. Dalam tentu porsi yang berbeda. Nah, jadi Muhammad SAW ala siratin mustaqim, di atas jalan yang betul. Kalau ada orang mengartikan jalan yang lurus, jangan disalahkan itu. Tetapi arti makna yang sebenarnya mustaqim itu tegak, kokoh, lurus, benar. Itu artinya. Mustaqim berasal daripada kata-kata qamah, teguh pendirian, tidak goyang sedikit pun. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu melihat orang yang tidak khusyuk dalam salatnya, lihat kalau dia tidak tegak berdiri, goyang berdiri, tidak betul berdiri. Istiqomah, mustaqim. Nah, kita angkat kata mustaqim atau sirat. Dalam Quran banyak sekali kata-kata yang diartikan dengan jalan. Ada terikat tadi, ada sabil, ada sirat. Maka di sini yang dinyatakan oleh Allah adalah sirat. Nah, yang sirat itu adalah satu jalan yang mengarah kepada suatu titik yang tidak bisa untuk menyimpang kiri kanan, itu namanya sirat. Tahu kereta api? Dia bisa nyimpang kiri kanan. Walaupun jalannya bengkok-bengkok, tidak lurus, maka rel kereta api itu disebut dengan sirat. Manusia mana relnya, mana siratnya? Al-Quranul Karim. Siapa yang menyimpang daripada Al-Quranul Karim, ibarat seperti kereta menyimpang dari rel, apa nanti kejadian? Binasa, celaka, jatuh, dan lain-lain sebagainya. Yang bertanggung jawab pertama sekali siapa atas jatuhnya kereta api penyimpangan tadi? Ya, penjaga-penjaganya itu. Penjaga siapa tadi? Muhammad. Mana jago, matur menyimpangnya dari Quran, telingur menyimpang dari Quran, Muhammad akan bertanggung jawab nanti. Jadi segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan nanti oleh si pemelihara, oleh Tuhan diri namanya pemelihara rel, ibaratnya seperti kereta api tadi. Jadi tukang tutup jalan, tukang buka jalan rel kereta api itu Rabb namanya, Rabb kereta api. Ya, Rabb siratil, Rabb kereta api. Yang tukang atur. Yang mengatur diri kita adalah hati. Rabb namanya hati kita. Itu makanya orang-orang sufi itu mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal diri, maka dia mengenal Tuhannya. Tuhan mana? Tuhan diri itu sendiri, yang mengatur diri, yang bertanggung jawab atas diri, itu akan dikenalnya. Nah, jadi ala sirat itu sirat. Jadi apa nih sirat? Jalan yang tidak bisa disimpang-simpangi, tidak bisa menyimpang kiri kanan, ibaratnya seperti rel kereta api, itu contoh saja, itu sirat. Mustaqim, benar. Apa tujuannya jalan kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak pula jalan yang dibuatnya dari manusia dan dia menyimpang dari situ, tetapi tujuannya bagus, ujungnya tidak di Allah, terminal akhirnya tidak di Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan mustaqim namanya. Nah, apa terminal akhir dari jalan yang lurus itu Bapak Ibu? Yaitunya tadi disampaikan dari si Jack, kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang kita minta. Itu juga legalis tadi semalam. Apa? Kesepakatan dengan Allah. Sepakat itu dalam bahasa Arabnya itu taufik. Jadi taufikur rahman, sepakat dengan yang penyayang. Awak bangsa yo sayang kawak tu bangsanya awak sepakat awak de terasunya de yo sayang tuan den di bangsa kanyo den. Itu namanya mustaqim. Tetapi Tuhan membangsakan awak. Lalu awak mencari orang Cina dak sembahyang bagai di kayono de Tuhan awak payah duit. Itu namanya tidak sepakat dengan Tuhan.
Tidak dapat siratal mustaqim namanya. Amal buat itu tidak bisa dibuat-buat saja. Harus melalui tadi ayat-ayat Al-Quran. Karena itu realnya tadi pasti dapat. Nah, jadi banyak, jangankan orang miskin lah yang tidak sepakat dengan Allah, orang kaya pun banyak menyelisihi Allah SWT hari ini. Gayus tambunan kalau dari itu tindakan korupsinya. Lah cukup nak dimakan dengan anaknya. 7 keturunan lah cukup. Rumahnya lah rancak. Nyuambi juga cik lagi. Ketua nama cik gini kan? MK. Itu ketua apa? Apa sebabnya kok? Karena tidak sepakat dengan Tuhan. Jadi kalau jauh itu buat sebab hilangkan maniak, berserah dirilah kepada Allah. Apa yang diberikan Allah SWT, itulah kebaikan tambah sayangnya Allah SWT. Jadi sama itu Ar-Rahmanir Rahim, Allah Pengasih Penyayang, tapi tidak sepakat dengan Allah SWT, berarti penipu Allah. Ambo kalau ingin disuat menulis biografi hidup Ambo dari situ mulai. Ada jemaah aku disuat mana apa dari situ mulai. Ambo mulai daripada tamat SD, ndak adolai ya pikiran, ingatan kepada ingin itu segalanya, kecuali melulu kepada ilmu pengetahuan. Ingin Bapak Ibu buktikan, tamat SD Ambo sekolah ke Mu'alimin, tamat Mu'alimin Ambo sekolah ke Fakultas Dakwah di Trenengkolek, tamat Trenengkolek Ambo sekolah ke IAIN 5 Bonjol, masuk ke IAIN 5 Bonjol anak baru 3, tamat IAIN 5 Bonjol anak baru 7. Ya, itu pribadi yang mengalami itu. Pertanyaannya, ada ibu iya nak 7 tadi? Bakai orang makanya, itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berbakti kepada Allah, maka Allah akan membayar upahnya. Tidak sedikit dalam Quran itu. Siapa yang bekerja dengan manusia, manusia akan membayar upahnya. Kira-kira mana besar upah manusia dengan upah Allah Subhanahu Wa Taala? Dan bisa kita menyangkal itu. Jadi kalau ingin kita tadi mendapat ketenangan hidup, bekerjalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu bekerja dengan Allah itu harus diterjemahkan sekolah panjangnya sampai duit untuk anggota tadi minta. Apapun profesi ibu bapak, jadikanlah itu sebagai pengabdian kepada Allah. Guru ya, mengajarlah dengan ikhlas. Pekerja kantor, bekerjalah dengan ikhlas. Pendakwah, mendakwahlah dengan benar. Penuntut, menuntutlah dengan benar. Allah akan memberikan upah. Dan tidak, Allah akan memberikan upah. Nah, itu mustaqim. Dan itu yang kita minta 7 kali sehari semalam. Siapa yang tidak meminta itu, maka dia berdosa, bermaksiat kepada Allah, menyombongkan diri namanya kepada Allah. Mengapa tidak diminta? Karena nyolah merasa benar. Itu kuncinya. Maka orang yang telah sombong, yang telah merasa benar, maka orang itu tidak akan masuk ke dalam surga kecuali masuk unta ke dalam lubang jarum. Quran mengatakan seperti itu. Jadi hati-hati. Tanzilal Azizir Rahim, baru kaji tadi. Menurunkan Allah, yang menurunkan, yang punya kegagahan, lagi penyayang. Allah yang menurunkan Quran itu, bukan dari yang lain-lain. Jadi Tanzilal Azizir Rahim, turun, menurunkan, yang mulia, lagi penyayang. Kita buka seketik saja ya. Badai diturun Quran dari Tuhan. Nah, kan seketik kajinya nah. Sayang Allah kawan itu dari turunan Quran. Udah ada sayang, sampai di kalian. Tak perlu diatur-atur. Tak perlu dia undang-undang. Tapi dia sayang Tuhan, maka diturunkanlah Al-Quran. Bisa tuh jawab. Tugas itu kini itu adalah merasakan sayang Allah itu. Ada 2 kata yang berdempet dalam Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di situ apa? Ar-Rahim. Kalau kita bicara Ar-Rahim, Ar-Rahman ke bawah. Kalau kita bicara Ar-Rahman, Ar-Rahim belum ke bawah. Kata Nabi,
1/100 itu adalah dari nikmat Allah Ar-Rahman. 99/100 itulah Ar-Rahim. Maka Ar-Rahman itu diberikan kepada seluruh makhluk. Iblis dia Rahman, orang kafir, orang musyrik, orang engkar diberi Rahman. Tapi Ar-Rahim hanya spesial untuk orang-orang yang sin tadi. Ya, untuk orang itu, misalnya rezeki, kendana sembahyang rezeki dia gitu lah. Kendana agama Islam rezeki jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangkat jabatan bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau yang Ar-Rahim itu tidak bisa, kecuali hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang sin, yang benar. Jadi maka oleh sebab itu di dalam kehidupan kita harus benar-benar mengerti. Kita lanjutkan saja. Litunzira qauman ma unzira aba'ahum fahum ghafilun. Supaya engkau dapat memberikan peringatan kepada kaum yang belum pernah mendapatkan peringatan bapak-bapak mereka, maka mereka itu jadi lalai. Jadi orang lalai dari agama itu pasti orang yang belum sampai ajaran Al-Quran ke dalam hatinya. Mungkin ke telinganya lah sampai, tapi ke dalam hatinya belum sampai. Mengapa tidak sampai ke dalam hati? Jawabannya jauh tadi kita sebut. Karena kesuciannya tidak mengizinkan untuk masuknya kebenaran Quran itu ke dalam hati nuraninya. Laqad hafal qaumun ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh kebenaran perkataan itu atas kebanyakan mereka itu mereka tidak beriman mereka. Jadi perkataan-perkataan yang keluar dari orang yang belum memasuk Quran ke dalam hatinya itu, maka itu perkataan-perkataan yang tidak benar, tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita ingin mendapatkan sesuatu rumus di dalam pengajian beragama. Itu rumusnya pertama sekali dulu, pahamilah bahwa kebutuhan din agama itu bukan kebutuhan untuk esok, tapi kebutuhan untuk kini agar kita selamat besok. Bisa dipahami ya? Yang kedua, jangan kita mencari itu selain daripada kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Berikut supaya turun pengertian ke dalam hati kita, maka rajinlah untuk membersihkan, mensucikan hal-hal yang menyangkut dengan diri kita, seperti badan, seperti harta, seperti darah daging, otak dan pikiran termasuk hati nurani. Sucikan secepatnya dengan cara mentransfer apa yang ada pada diri itu kepada orang lain. Nah, kemudian aku harapkan ada perubahan kita membaca ayat-ayat Al-Quran khusus tadi Yasin, sehingga kita dengan membaca Yasin tadi akan ada suatu sentuhan yang luar biasa dalam diri kita. Ibaratnya kita baru pulang dari menemui sebagai seorang pejabat tinggi yang sangat menentukan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu pulang dari rumah bupati, itu agak ada kegairan itu karena tadinya bertemu dengan bupati. Ambo pernah dulu di Bandung berfoto dengan Bapak Profesor Dr. Ali Mahyudin, namanya orang Bengkulu. Ndak tanggung-tanggung, sebulan sesudah itu gimana ndak tanggung-tanggung awak dapat berfoto dengan seorang profesor. Jadi kalau ibu dapat melanjutkan menjalankan pengajian tadi, maka justru setiap kali membaca Al-Quran, setiap kali berzikir, setiap kali sholat, rasa itu akan datang. Rasa beruntung, rasa dapat sebut oleh malam yazul lam jadi, siapa yang tidak merasa tidak akan tahu. Itu. Coba ya sebentar ikuti oleh bapak-bapak, ibu-ibu ayat yang kita pelajari tadi. Pejamkan mata, ingatlah kepada sin, lihatlah diri kita yang sebenarnya diri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim
المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ياسين ياسين والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط mustaqim. Ada pikiran ke dalam, hati ke dalam, sampar picang maka ke tempat, sampar diam maka bergerak, sampar mati maka akan hidup. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Benar petata, kalau tidak di dunia dengan yang pandang ke Tuhan sungguh nyata. Mengapa dunia dibiarkan di dalam diri sehingga menutupi sin yang sebenar-benarnya diri? Ulangi kembali. Yasin wal Qur'anil karim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Nafikan selain Allah, isbatkan Allah. Fa'alakannahu afdalu zikri la ilaha illallah la ilaha illallah. Ikuti saja. La ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kulluhum ya rabbal alamin. Allahumma
Rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wa fahmna ala syari'ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li salamatina wa sa'adatina fid dunya wal akhirah. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ansurna ala qawmil kafirin, Allahumma ansurna ala qawmil musyrikin, Allahumma ansurna ala qawmil mufsidin, Allahumma ansurna ala qawmil munafiqin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan akan dapat kita ambil bagian-bagian pokok dari apa yang kita bicarakan. Tidak lain tidak bukan adalah untuk memperbaiki diri kita lahir batin dari hari sampai kita meladeni nanti tamu yang terakhir, yaitu Israil alaihissalam dalam bentuk husnul khatimah. Faqtabilu ya ulil absar